Ben, kemana aja lu? Gue nyariin juga, gue teleponin, gue WhatsApp, nggak ada. Lagi Lah sibuk apaan sih ini sekarang? lu nggak ngerti gue lagi di mana nih, ya? Gaya Lagi banget di San San Francisco ya. Francisco gue. Kalau Iya, virtual San Francisco. aja bisa. Mentang-mentang gue di kamar. Ya, iyalah, lu di kamar doang. Ngapain lu di kamar? Kayak lagi ada Biasa, masalah cara aja. Mana sih? masalah. Punya Lah uang apa? dikit masalah. Uang banyak juga masalah, Ben. Uang dikit masalah, uang banyak masalah. Mendingan uang banyak dong. Nah, masalahnya kerja, Yang, ada usaha. nah, Tapi gue tuh, apa ya, usaha, dapat untung gue beliin barang. Dapat ya untung iyalah, gue masa beliin untung barang. ya masa untung dibeliin cewek, yang nggak bisa lah. Barang lah. Nah, Gimana? Terus, gue bingung nih kan, ada orang yang ngomong, lo beli mobil, untung sedikit beli mobil, untung sedikit beli rumah, beli properti. Kalau mobil harganya ntar nggak tahu kapan. Properti juga kan katanya nggak ngejamin kan, ada yang bilang, dulu harga rumah di daerah Kelapa Gading mahal, ntar makin lama makin mahal kan. Taunya pas nah, itu terus, banjir harganya jatuh. terus Jadi yang lu kan serba bingungin salah apa kan. nih? Nah, kemarin gua ngobrol sama teman, itu Heeh. lagi lihat Ah, Instagram. Ada yang eh, rencanakan keuangan Anda, hubungi iya. saya, financial planning gitu kan, yang bisa merencanakan keuangan. Nah, gue bingung nih, kalau punya duit, ngerencanain uang kan gampang nih. Duit ini untuk ini, duit ini untuk itu gitu kan. Nah, kalau nggak punya duit, itu gimana, Ben? Terus financial planning itu apaan sih? Gue nggak ngerti. Gue tau cuman merencanakan duit, udah gitu doang. Ini bentar dulu nih. Ini kan tadi lu ngomong tadi di awal banyak duit salah, nggak banyak duit juga salah, ya kan? Bener. Ini lu masuk kategori yang mana? Yang banyak duit atau yang nggak ada duitnya nih? Gua alhamdulillah saat ini dalam kategori yang kedua, Ben. Lagi banyak, tapi Gitu. takutnya ntar nggak ada. Nah, itu yang salah kan. Oh, Makanya gue beli gitu. barang. Oh, jadi lu pengen jawaban yang, lu pengen cerita yang kayak gimana dulu nih? Atau lu malah bingung mau kayak gimana aja? Iya, gue Harusnya. bingung. Duit lagi banyak mau diapain? Terus udah Apa gitu, gue beli emas? nah gini, kan tadi lu bilang, lu sekarang lagi banyak duit nih. Lagi banyak duit, tapi supaya nanti duit yang lagi banyak ini nggak jadi tiba-tiba jadi nggak ada duit gitu kan, lu kan nggak Hmm, pengen nih. Nah, betul. untuk itulah sebenarnya perlu yang namanya financial planning. Kalau tadi lu nanya financial planning tuh ngapain? Ya sebenarnya kalau ngomongin bahasa gampangnya itu sebenarnya financial planning itu perencanaan supaya entar lu kalau misalnya udah tua, lu bisa hidup enak terus sampai tua sebenarnya. Sekarang lu banyak duit, tapi banyak duitnya itu bisa banyak duit terus, nggak cuma banyak duit sesaat terus nanti tua lu miskin, nggak kayak gitu. Oh, Jadi lo doain namanya gue dong ya. ya ya pengennya sih gue selalu doain itu yang terbaik lah. Masa gue Amin. doain yang jelek-jelek ya kan emang lu doain gue apa, lu doain gue yang jelek atau Gue yang bagus? doain semoga lo ada di San Francisco ya, Katanya nggak usah ya, pulang. ya. Terus nah jadi tadi gue sampai mana yang ngomong, lupa lu, gue dari semua ngomong sampai mana. Financial planning, Ben, supaya nanti tua gue punya duit terus. Iya, kan lu sekarang lagi banyak duit nih ceritanya Ya. kan. Nah, kalau misalnya lu sekarang lagi ada duit, lu tahu nggak, lu ada duit itu, lu pasti kan kepikiran, kan? Bukan kepikiran. Kalau lu ada duit, lu kan juga pasti tadi ada takut lah. Nih gue banyak duit, kalau nanti gue nggak ada duit kayak gimana kan gitu ya? Kalau nanti lu jadi Hmm, nggak ada duit, kan jadi nggak kaya lagi kayak sekarang gitu kan? Nah, hmm. menurut lu nih, yang bikin lu tadinya banyak duit jadi nggak ada duit itu karena apa biasanya? Karena gue usaha, Ben. Karena usaha. Loh, masa usaha jadi nggak ada duit? Terus jadi banyak Oh, duit lah. gue Ya dengerin banyak kalau duit nanti terus.
Lu udah punya duit Gue banyak nih. boros, Ben, maksudnya. Nah, lu boros, terus apa lagi? Yang tiba-tiba lu udah punya banyak duit, tiba-tiba apa nih yang bikin jadi nggak punya duit? Jadi duit lu tuh jadi aset lu jadi hilang. Lu tadi beli rumah, rumah hilang. Punya mobil, mobil hilang. Atau mobil lu jual atau kayak gimana? Apa yang bikin lu jadi nggak ada duit tuh ketika sekarang udah punya banyak duit? Amit-amit deh. Nah, gue bingung deh tuh. Biasanya banyak pengeluaran tuh, Ben. Kayak Nah, mesti bayar-bayar tahunan, kayak sekolah atau segala macem, nah, pajak. Kalau gue nah. amit-amit sakit, itu kan biayanya juga gede. Yang kayak gitu-gitu, pengeluaran-pengeluaran yang terduga dan pengeluaran yang tidak terduga. Nah, yang tidak terduga ini yang nggak bisa kita ukur nih, Ben. Nah, jadi sebenarnya kalau ngelihat dari lu tadi omongin kan sebenarnya ada pengeluaran nih yang bikin duit lu tuh jadi makin lama makin kurang dan jadinya habis gitu kan. Nah, cuman Mm-mm. kalau misalnya lu pengeluarannya tetap ada, tapi kalau misalnya lu pemasukannya kencang terus setiap tahun emang jadi nggak masalah, bener kan? Benar. Nah, cuman kalau misalnya bicara soal pemasukan, itu kan lu lebih jago. Soalnya kan lu banyak duit nih sekarang. Berarti lu bisa ngasilin duitnya pinter nih berarti. Iya kan? Ya, karena pandemi, Ben. Nah, iya kan? Nah, ya gitulah. Nah, lu kalau misalnya sekarang kalau misalnya lu sudah banyak duit dan lu ngomongin supaya jangan sampai nggak ada duit, kita harus pisahin dulu. Lu nggak usah pikirin soal cara dapetin banyak duitnya. Cara dapetin duitnya lu udah tahu, soalnya kan lu udah kaya, lu udah tahu dong cara dapetinnya kayak gimana. Yang harus Mm-mm. lu pikirin gimana caranya lu memanage tuh bahasanya susah banget. Lu ngatur gimana supaya duit lu yang pengeluaran, pemasukan lu nggak usah pikirin karena lu banyak duit. Mm-mm. Nah, pengeluarannya itu gimana caranya supaya yang bikin lu jadi nggak ada duit. Mm. Contoh Kan? gampang gimana? Coba. Ya, sekarang lu pikirin aja pengeluaran yang biasanya dipakai tuh apa aja. Tadi lu udah bilang tuh apa? Pajak lah, bayar apa tadi ada pengeluaran pajak lah, pengeluaran lu tiba-tiba amit-amit ada apa tadi sakit apa segala macem. Terus apalagi tadi lu bilang lu ada bayar apa tadi lu bilang? Lu khawatirinnya Bayar bayar apa? sekolah, bayar karyawan, bayar macem-macem lah. Nah, ya macam-macamnya juga kan lu bahkan bingung kan sebenarnya bayaran apa ya. Iya. Paling kalau misalnya kayak gitu, kayak gini, lo kelompokin dulu jadi dua. Lo kelompokin jadi pengeluaran yang emang lo udah tahu pasti pengeluaran per bulan atau per tahunnya berapa, sama pengeluaran yang lo nggak tahu jumlahnya itu ada berapa. Hmm. Lu bagi dua dulu nih, misalnya pengeluaran yang lu tahu apa, kalau tadi lu bilang gaji pegawai, lu bilang pengeluaran pajak, lu bilang harus bayar listrik, lu harus bayar biaya-biaya apa, rumah tangga yang lain, itu kan sebenarnya pengeluaran yang lu bisa hitung sebenarnya, Karena ya pasti kan? ya. Udah pasti. Jadi lu udah tahu nih, Hmm. oh itu kan gue itu sebulan keluar berapa juta nih. Berarti setahun gue keluar sekian juta nih. Ya udah, lu tahu nih, oh pokoknya ini adalah pengeluaran bulanan dan tahunan gue nih. Iya kan? Hmm. Nah, sekarang lu pikirin juga, lu kelompokin juga pengeluaran yang tiba-tiba, yang lu juga nggak ngerti, yang kok tiba-tiba ada, sebelumnya nggak ada, kok jadi tiba-tiba apa, kok jadi tiba-tiba ada, itu lu punya apa aja tuh yang kira-kira lu kepikiran. Lu kelompokin dulu tuh, apa aja tuh yang lu kepikiran. Apa coba? Yang lu kepikiran apa? Yang tiba-tiba yang nggak bisa diprediksi itu, yang nggak bisa Sakit. diprediksi. Sakit, terus apa lagi? Ya sakit sih Apa selama ini coba? mah, karena pengeluaran lainnya juga kan udah masih keukur. Maksudnya gue tahu apa aja tiap bulan, tiap tahun. Cuman kalau sakit ya gue nggak tahu kapan. Nah, sakit berarti ya. Nah, berarti ya ini sebenarnya baru satu nih. Sebenarnya kalau misalnya lu nanti nih kita kapan ngobrol lagi, lu sambil pikir-pikir, oh iya nih ini kayaknya ini pengeluaran ini nih yang nggak terduga juga nih, yang gue juga nggak kepikiran ini bakalan ada nih. Dan ini bisa jadi jumlahnya nggak tahu nih, jumlahnya gue nggak ngerti jadi berapa karena gue nggak kebayang, gue belum ngalamin gitu kan. Nah,
Sekarang lu tahu nih sakit, ya udah lu pikirin aja soal sakit dulu, soal biaya ketika lu sakit dulu. Nah, pengeluaran yang nggak reguler ini yang sebenarnya dalam perencanaan keuangan kita sebut ini sebagai resiko sebenarnya. Risiko Jadi ya. resiko itu sebenarnya nanti akan punya dampak atau akan punya impact mengeluarkan biaya, dan biaya apa ya, harus kasih itu bahasa susah. Biaya pemasukan yang lu udah masuk setiap bulan, lu masuk setiap bulan berapa, lu masuk setiap tahun berapa, udah kehitung berapa nih kan. Kalau misalnya lu tadi udah ngitung pengeluaran yang tetapnya, yang tadi lu udah punya prediksi, lu kan udah bisa ngitung nih, oh cukup lah penghasilan gue setahun sekian, pengeluaran gue sekian, cukup lah, udah kelihatan dong, ada cukupnya kan. Yang jadi masalah itu kan kalau misalnya yang nggak kelihatan tuh, yang tiba-tiba ini yang biasanya kita bilangnya itu kalau dalam pengeluaran perencanaan keuangan itu risiko, karena risiko itu butuh duit, dan duitnya kita nggak tahu perlu berapa, karena kan namanya juga nggak bisa diprediksi. Kayak tadi lu bilang sakit, emang lu tahu sakit bakalan habis berapa? Ya macam-macam kan. Ya, kayak sakitnya tipe yang lu pengen cuman beli obat warung doang, ya udah itu sih lo nggak perlu. Ya, tapi kan kita nggak tahu kalau sakit. Mungkin ada yang lain, nanti lu sambil jalan lu pikirin yang lainnya tuh. Yang pertama, lu sakit lu pikirin. Kita bicaranya kalau sakit kan bicara soal proteksi resiko. Nah, lu dipersiapin proteksi resiko yang lu mau itu yang kayak gimana. Lu tanya-tanya ke teman-teman lu yang biasanya, bukannya gue pengen lu sakit, cuman lu bisa survei lah. Lu kalau misalnya biasanya teman lu yang kalau yang sakit itu butuh pelayanan yang kayak apa, lu butuh kondisi yang seperti apa, yang lu nyaman tuh kayak gimana. Ketika lu udah tahu, oh iya gue pengen kayak gini deh, kan daripada lu ini kan termasuk biaya nih, sakitnya kan termasuk biaya, tapi daripada ngurangin aset lu, kan lu nggak pengen supaya nanti jadi nggak ada duit kan. Sekarang lu banyak duit, nggak pengen duit lu kepake kan, Bener. ya kan, jadi nggak ada, kan nggak mau kan. Ya udah, lu pikirin ini kira-kira, oh iya nih gue udah dapet nih, pengennya kayak gini. Ketika nanti lu udah dapet, ya udah lu cari deh tuh siapa tenaga-tenaga pemasar asuransi yang lu kenal. Lu cari yang dia emang bener-bener bisa ngitung lu tuh kebutuhannya tuh kayak gimana, dan pastiin juga dianya juga bisa ngasih servis yang oke buat lu. Jadi satu hal masalah resiko yang sakit ini udah kelar. Tapi masih banyak sebenarnya resiko yang lain. Lo kalau belum kepikiran sekarang, lo nanti pikirin. Nah, sampai sini lo udah kebayang belum nih? Sebenarnya masih banyak loh. Ini topiknya tuh kalau misalnya lo bahas tuh masih banyak. Nanti kapan kita ngobrol lagi bahas topik-topik lain nih. Soalnya financial planning tuh luas. Gitu. Lo kalau misalnya mau ngomong dari sudut pandang yang mana bisa. Nanti kita bahas lagi bisa. Jadi yang gue tangkep financial planning itu adalah ngatur keuangan. Kalau di posisi yang udah ada uang, nggak usah mikirin gimana income itu masuk, tapi gimana cara manage duit ini untuk pengeluarannya seperti apa gitu ya. Iya, PR-nya lebih ke arah gimana caranya pengeluarannya supaya terjaga, nggak tiba-tiba udah kaya jadi miskin. Nah, yang enak tuh kalau yang udah kaya memang kayak gimana dapat pemasukan yang oke. Waduh, itu kayaknya nanti di topik selanjutnya aja lah. Yang penting sekarang gue tahu dulu secara garis besarnya. Nah, itu udah masih galau nggak nih? Emang kalau hal-hal kayak gini nih orang tuh mesti tahu ya semua ya. Terus emang semua mesti belajar ya tentang financial planning. Kalau ya sebenarnya mah kan gini ya orang kan bilang, gue sih belajar sih di lapangan aja, gue belajar ya udah deh, gue belajar di lapangan aja, nggak usah lah ikut belajar kayak gitu. Ada, nggak salah juga sih. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya dia hidup di keluarga yang memang sudah terdidik seperti itu, ya dia secara alami dia udah dapat materi-materi tentang perencanaan keuangan sebenarnya dari keluarganya. Dia kan ngikutin doang keluarganya kayak gimana. Cuman kan rata-rata nih kalau misalnya kita ngomongin orang-orang di Indonesia nih, emang berapa banyak sih keluarga-keluarga yang emang ngajarin tentang finansial yang bener ke anak-anaknya?
kecuali pedagang-pedagang tuh. Gue punya tuh banyak teman tuh sampai gue udah dididik ngatur duit, dia nggak ikut, nggak ngerti financial planning, dia nggak ngerti perencanaan keuangan, nggak ngerti, cuman kebiasaan si kebiasaan dagangnya itu utarakan ke anaknya, termasuk ngatur duitnya. Ya kalau kayak gitu ya tanpa belajar dia udah belajar sendiri. Cuman kan nggak semua orang memang lahir di keluarga yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita memang lahirnya nih di keluarga yang biasa-biasa aja, ya mungkin kalau misalnya lu keluarganya kan tajir, tapi ya mungkin beda sama gue gitu kan. Cuman kalau misalnya keluarga tajir, lu juga nggak dapat pemahaman soal kayak gini, sayang ya duitnya. Lu udah terima, Habis ya lama-lama ya. habis nanti. Jadi ya kalau misalnya emang lu nggak masih bingung cara ngaturnya gimana, ya mendingan belajar kan. Tuh ya. Tuh. Satu pertanyaan terakhir lah dari gue. Salah nggak sih gue dapat untung sedikit dari usaha, gue beliin barang? Gue selalu kayak gitu soalnya, Ben. Apa gue beli, tapi nggak ada yang emas gitu kan, karena menurut gue emas tuh kan nggak kelihatan. Jadi gue beli mobil, gue beli sesuatu yang bisa orang-orang lihat. Nah itu salah nggak sih, Ben, sebenarnya? Ini kan pertanyaan terakhir lo ya. Ini bakalan jadi topik buat nanti kapan kita ngobrol deh. Yep. Ya sebenarnya ya, lo bisa makin kaya kalau misalnya lo belanja loh. Jadi nggak ada tuh yang bilang kalau misalnya financial planning itu harus ngirit. Enggak, lo makin banyak belanja bisa makin kaya. Tinggal masalah apa yang lo belanjainnya itu yang harus lo pikirin. Jadi salah nggak lu punya keuntungan belanjain? Boleh, tapi tergantung belanja apa dulu. Nah, nanti ini topik ini yang nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut nih saat. Oke, kalau gitu ya semua. Oke. Thank you, Bene. Thank you, bye-bye.